Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Pada kali ini kita akan membahas tentang aritmetika biner, yaitu penjumlah. Jadi, bagaimana kita akan menjumlahkan bilangan biner menggunakan rangkaian logika. Jadi tujuannya yaitu untuk menjumlahkan bit masukan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan sebuah keadaan seperti ini, misalkan kita punya sebuah bilangan desimal, 1 tambah 3 sama dengan 4, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9. Ini dengan mudahnya kita sudah terbiasa menjumlahkan hal tersebut, karena kita sebagai manusia tentunya sudah memang dari sejak kecil kita dihadirkan dengan sebuah bilangan desimal, sehingga kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk menjumlahkan di bilangan desimal ini. Tapi lain halnya dengan bilangan biner ini. Kalau 0 tambah 0 itu nanti hasilnya berapa, 0 tambah 1 hasilnya berapa, dan 1 tambah 1 itu hasilnya berapa. Jadi sebetulnya penjumlahan untuk bilangan biner itu mirip dengan apa yang dilakukan pada bilangan desimal. Jadi contohnya yang pertama ini yang pertama, kalau misalkan kita punya dua buah bit 01 dan 10, kita jumlahkan, ya nanti 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, yang di sini 0 tambah 1 hasilnya 1 juga. Jadi penjumlahan dua buah biner ini hasilnya adalah 1, 1. Seperti ini. Lalu contoh yang kedua, kalau misalkan 01 ditambah 01, itu nanti mirip juga seperti penjumlahan bilangan desimal. Karena 1 ditambah 1 itu jadi 10, maka nanti ada yang dibawa satunya. Jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. Jadi bitnya itu jadi yang asalnya 1 bit jadi 2 bit. Maka nanti di sini ada carry atau yang dibawa itu sebesar 1. Dan di sini nilainya 0. Lalu karena ini ada 1 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 1. Jadi 01 tambah 01 itu nilainya hasilnya adalah 10. Untuk yang ketiga ini juga sama. Jadi ketika 1 tambah 1 kita dapatkan 1, ya di bawah 1 ke sini pindah. Ininya jadi 0. Lalu ini karena semuanya 0 juga, jadi 1 tambah 0 tambah 0 jadi 1. Tidak ada yang dibawa. Di sini yang di carry-nya itu 0. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1, dan hasil penjumlahannya adalah 1, 1, 0. Dan juga sama untuk kasus ketika bitnya 4. Contoh yang keempat, 1 tambah 1 itu 0 tapi bawah 1. Lalu 1 tambah 1 tambah 0 itu 1, 0. Jadi ini ya 0 bawah lagi 1. 1 tambah 1 tambah 0 sama hasilnya seperti yang tadi, 0 bawah 1. Dan di sini 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. Seperti itu. Jadi yang membedakan itu adalah batasnya. Kalau di biner itu hanya maksimum adalah 1, ketika 1 menjadi 0 lagi dan membawa ke sebelahnya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang data 1 bit, ini seperti yang tadi sudah beri dalam contoh juga, dijelaskan dalam contoh. 0 tambah 0 itu hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 hasilnya 1. Dan ketika 1 tambah 1 hasilnya 0 membawa angka 1 ke untuk digeser ke sebelahnya. Jadi nilai yang hasil penjumlahannya itu kita sebut dengan sum atau jumlah dan simbolnya S. Lalu untuk yang di bawah ini nanti kita sebut dengan carry, simbolnya itu adalah C gitu. Jadi kalau data 2 bit itu nanti asalnya 00, jadi 00 tambah 00 sama dengan 00. 00 plus 01 jadi 01. 01 tambah 00 sama dengan 01, dan 01 tambah 01 sama dengan 10.
Jadi nanti kalau dalam rangkaian logika ini yang disebut dengan sum-nya, dan ini sebagai carry-nya. Seperti itu. Carry-nya itu nanti di atas sebetulnya. Dan ini hasil penjumlahan yang keduanya. Jadi ini sum misalkan 0, ini sum 1. Seperti itu. Untuk kasus 2 bit dan 3 bit dan seterusnya itu sama. Jadi ini contohnya yang tadi sudah juga diinikan. Jadi hanya saja ketika bit yang keduanya itu hasil penjumlahannya menjadi 0 seperti ini, dan 1 itu nanti dibawa, dan seterusnya ini. Seperti itu. Jadi ini nanti yang akan sebagai pemisah antara nanti ada gerbangnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya menjumlahkan bilangan biner menggunakan gerbang logika. Seperti yang sebelumnya sudah kita gunakan, yaitu AND, OR, XOR, NOT, dan juga beberapa pilihan untuk yang NON, NOR, dan XNOR. Seperti itu. Jadi kita sudah memiliki tabel kebenarannya bahwa kalau misalkan kita punya dua buah nilai A dan B, kalau kita jumlahkan 0 dan 0 itu sum-nya adalah 0. Kalau 0 tambah 1 itu sum-nya adalah 1. Kalau 1 dan 0 itu sum-nya 0. Dan ketika 1 tambah 1 itu sum-nya 0. Carry-nya 1. Jadi yang membedakan itu hanya ketika 1 plus 1 sum-nya 0 dan carry-nya 1. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu carry-nya 0. Seperti itu. Nah, kita sudah punya tabel kebenaran untuk yang sum dan carry. Lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita harus mendesain atau bagaimana di dalamnya ini, gitu. Nah, sebetulnya hal ini cukup mudah untuk kasus yang ini, karena kalau kita kembali lagi ke tabel kebenaran untuk XOR dan AND, carry ini sangat mirip sekali dengan tabel kebenaran untuk kasus AND carry ini. Karena ketika 0 dan 0, ketika salah satunya masih 0, nilainya akan selalu 0. Tapi ketika keduanya 1, itu nilainya menjadi 1. Dan ini adalah ciri dari AND. Dan juga untuk yang sum ini, itu ciri dari XOR. Karena ketika kita jumlahkan keduanya, jika nilainya ganjil, itu maka nilainya akan menjadi 1. Ketika genap, maka dia akan menjadi 0. Dan ini adalah ciri dari XOR. Nah, jadi sum itu bisa dibentuk dari XOR A XOR B, dan carry itu A AND B. Jadi seperti itu. Nah, untuk menjumlahkannya, ya menggabungkannya, kita hanya perlu menggabungkan terhadap dua buah input A dan B. Jadi yang satu itu menuju ke sum XOR-nya, lalu kita buat cabang di sini, dipisahkan menuju ke yang carry-nya ini. Seperti itu. Dan ini rangkaiannya yang di dalamnya bentuk seperti ini, itu kita sebut dengan rangkaian half adder. Seperti itu. Ini ketika kita cek, tentu tabel kebenarannya sudah cocok untuk karakter carry dan sum. Nah, yang jadi masalah adalah jika datanya itu lebih besar daripada atau sama dengan 2 bit, itu kita perlu ada yang disebut dengan membawa. Carry ini dibawa untuk sebelahnya dan seterusnya. Jadi ini contohnya kalau misalkan salah satu bitnya itu 1, untuk bit yang keduanya itu dengan menggunakan half adder ini tidak akan bisa dilakukan. Jadi seakan-akan bahwa nilai 1 ini tidak ada gitu. Nah, sedangkan itu cukup membantu kalau misalkan kita ingin memperbesar proses penjumlahan dalam bitnya. Nah, untuk itu kita butuh
input tambahan, yaitu di carry ini. Jadi carry ini nanti akan dijadikan sebagai input tambahan, sehingga nanti kita bisa lebih fleksibel terhadap proses penjumlahannya. Nah, jadi bentuk diagram bloknya seperti ini. Jadi yang sebelumnya kita hanya butuh nilai A dan B saja untuk mendapatkan sum dan carry. Sekarang kita ada lagi carry yang dibawa oleh data sebelumnya sebagai masukan dan akan menghasilkan carry output. Jadi ada ini bisa dihubungkan ketika kita akan memperbesar jumlah bitnya. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita hanya perlu menggabungkan dua buah half adder seperti ini. Jadi ini half adder yang pertama dan ini half adder yang kedua. Dihubungkan seperti ini. Ini masih XOR-nya dihubungkan lagi terhadap XOR lagi. Lalu dua cabang keluaran dari ya ini. Jadi apa ya? Untuk yang pertama ini kita lebih fokus ke A dan B-nya. Lalu kita sudah mendapatkan hasil di sini. Lalu kita perlakukan hal yang sama terhadap carry yang dibawa sebelumnya menuju ke XOR-nya lagi di sini. Juga kalau untuk yang N yang keluaran ini nanti kita jumlahkan menggunakan OR di sini. Sedangkan C input ini nanti akan berhubungan dengan N juga yang di sini, dan output dari half adder yang pertama. Ya seperti itu. Rangkaian sederhana untuk full adder adalah seperti ini. Jadi ya kita perlu menggabungkan dua buah half adder dan salah satunya itu terhubung dengan carry yang dibawa sebelumnya. Seperti itu. Nah ini nanti karakternya itu akan lebih bisa fleksibel. Jadi nanti sumnya itu yang sebelumnya hanya A XOR B, sekarang A XOR B ditambah XOR lagi terhadap carry yang dibawa. Lalu untuk carry-nya itu yang asalnya hanya A N B, sekarang ada dijumlahkan dengan A XOR B dikalikan C input atau carry input. Seperti itu. Nah, untuk tabel kebenarannya yang pertama akan kita bahas dulu satu-satu. Jadi yang pertama kalau sebelumnya kita hanya 0011 0011 lalu di sini 0101, ya ini kombinasi untuk nilai 0 dan 1-nya untuk yang A dan B. Lalu kita butuh variasi juga ketika 0011 itu. Jadi, biasanya kan kita hanya sampai sini saja. Tapi karena ada variasi C input, jadi C inputnya kadang nilainya 0 dan kadang nilainya 1, maka nanti A dan B diulang lagi di sini untuk kasus yang C inputnya atau carry yang dibawa itu 1. Berarti itu kita kalikan yang pertama kita N kan dan kita XOR kan antara A dan B. Ini cukup mudah. Untuk N itu hanya ketika 1 dan 1 yang menjadi 1. Ini juga sama, 1 1 yang menjadi 1. Kalau untuk XOR itu ketika jumlahnya ganjil yang akan menjadi 1. Seperti ini. Lalu kita operasikan untuk yang A XOR B dikalikan C input atau carry yang dibawa. Maka nanti kita fokus ketika dua-duanya itu ada nilai 1. Dan ternyata oh bukan yang itu, yang ini dan ini salah. Saya bukan yang ini harusnya, yang dikotakinnya. Tapi yang sebelahnya. Jadi ini 0 dan 0 pasti 0, 0 dan 1 pasti 0, 0 dan 1 pasti 0 juga, 0 dan 0 pasti 0,
dan seterusnya. Ini juga 0. Nah, di sini mulai menjadi 1. Ini 1. Ini juga jadi 1. Dan ternyata ini saya juga ada yang salah ketik. Ini harusnya jadi 0. Seperti itu. Nah, lalu untuk cout-nya dan S-nya ini 0 ya. Jadi salah. Ya cout-nya juga kita bisa operasikan pada hal yang ini. Ini karena sebelumnya ini ada salah, mungkin di sini sebelahnya juga akan salah. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi tabel kebenarannya. Seperti itu. Dan S-nya ya nanti antara dua ini juga kita perlu cek lagi. Selama yang berhubungan dengan A XOR C input. Yang ini saja. Sebetulnya yang ini saja yang perlu dicek lagi. Yang S mungkin sudah oke, yang ini. Jadi nanti bisa dicek lagi untuk yang dua ini. Seperti itu. Nah, untuk blok diagramnya, full adder ini bisa terdiri dari dua buah half adder seperti yang sebelumnya dan dihubungkan seperti ini. Ini jadi yang pentingnya adalah bahwa carry yang dibawa itu nanti masuk ke half adder yang kedua. Ini yang pertama. Lalu keluaran N, A, N, B itu digabungkan oleh OR dan keluaran half adder yang kedua itu di sini juga digabungkan. Seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini masih 1 bit. Tapi dia bisa membawa carry yang dibawa oleh nilai sebelumnya. Lalu bagaimana dengan 2 bit, 3 bit, 4 bit, dan seterusnya? Nah, caranya cukup mudah. Jadi kalau misalkan 1 bit itu seperti ini. Jadi kita punya carry input yang dibawa, dan ini adalah carry output. Lalu ini adalah nilai A dan B-nya yang pertama. Dan ini sum-nya, penjumlahan, hasil penjumlahannya. Untuk meningkatkan menjadi 2 bit, kita hanya perlu menghubungkan menjadi seperti ini. Jadi carry output yang sebelumnya dibawa oleh FA yang pertama ini, full adder ini, akan menjadi input untuk full adder yang kedua sebelahnya. Dan ini akan menghasilkan carry selanjutnya. Seperti itu. Dan ketika kita ekspansi untuk 3 bit, kita hanya perlu menghubungkannya lagi, dan 4 bit kita juga hanya perlu menghubungkannya lagi. Jadi di sini ada carry yang akan selalu dibawa untuk proses penjumlahan ini dari waktu ke waktu, dari bit ke bit, seperti ini. Nah, dan 4 buah full adder yang digabungkan ini disebut dengan 4 bit triple carry adder, seperti itu. Dan bit untuk sum-nya itu atau penjumlahannya itu nanti akan dituliskan seperti ini, bahwa ini adalah bit yang pertama, ini bit kedua, ini bit ketiga, ini bit keempat. Dan dituliskannya S0, S1, S2, S3. Seperti itu. Nah, untuk implementasi ke IC-nya, kita bisa menggunakan IC dengan kode 7483, 74LS83. Ini merupakan 4 bit full adder yang seperti sebelumnya sudah digambarkan. Jadi ada 16 buah kaki dengan kaki ground di 12 dan kaki VCC-nya atau sumber tegangannya di kaki kelima. Nah, ini nilai inputnya, input untuk A itu terpisah-pisah. Untuk A0, A1, A2, dan A3. Jadi A0, A1, A2, dan A3. Seperti itu. Lalu untuk yang B sama juga terpisah. B0, B1-nya ke bawah, B2, dan B3. Jadi ini A3 dan B3 itu berseberangan di sini. Untuk hasil sum-nya itu di 9,
di 6, di 2, dan di 3. Lalu yang terakhir adalah C0 dan C4. C0 itu adalah carry yang dibawa pertama kali. Ini biasanya kita set sebagai 0. Lalu C4 itu adalah carry output. Misalkan kita butuh ini untuk penjumlah yang lainnya. Jadi ini nanti bisa dihubungkan ke mana gitu. Seperti itu. Jadi salah satu contoh, misalkan kita ingin meningkatkan lagi ke 8 bit, kita butuh 2 buah IC 7483. Jadi nanti kita bisa hubungkan carry yang sebelumnya dari ini, misalkan ini penjumlah yang pertama, ini penjumlah yang kedua. Carry output yang sebelumnya itu dihubungkan ke carry input yang IC sebelahnya. Seperti itu. Dan untuk rangkaian penjumlah cukup sekian, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Terima kasih.